ajakah keberkahan yang kita dapat ketika kita selalu memuliakan orang tua gitu? Ya, keberkahannya kelihatannya sih ya, kalau saya perhatikan itu berkahnya dari semua sisi nanti. Jadi Salah satunya? bukan salah satunya, salah semuanya gitu. Maksudnya semua sisi itu berarti Kita kesini mencakup berkah, gitu. ini berkah, itu berkah, itu berkah. Ada orang tuh yang begitu, dan kemudian kenapa ya kok saya alhamdulillah hidup saya tuh gampang aja Cukup gitu kan, gitu ya, cukup aja gitu. Biasanya tuh orang-orang tuh bilang, lu mau orang tua berbakti sih itu. Jadi ridhonya orang tua itu kan ridho Allah fi ridhol walidain gitu kan. Allah meridhoi gara-gara orang tua kamu ridho sama kamu gitu loh. Didoain gitu ya. Nah, didoain, diapain sama orang tua. Jadi sisinya di semua sisi malah sukses belajar, sukses karir, sukses jodoh, rumah tangga, apa semua itu dari orang tua sebenarnya. Jadi mencakup semua sisi, bukan hanya 1, 2, 3, tapi 360 derajat semuanya itu bisa Mengelilingi gitu. Kan sekarang banyak orang tua sekarang tuh lebih bangga anaknya tuh, wah anak saya jago bahasa Inggris, jago matematika, jago pelajaran ya pokoknya pelajaran yang sekarang tapi tidak malu, tidak bisa membaca Al-Qur'an. Itu menurut pandang Ustadz gimana tuh Tat? Gitu tuh. Yang fenomena yang sekarang itu. Iya memang, tapi itu bukan fenomena sekarang kalau menurut saya. Itu udah masa lalu. Sekarang udah pada pintar baca Quran karena udah ada perubahan gitu kan. Kalau kita ngomongin tahun 60-an, tahun 70-an lagi sekulernya negeri kita, masyarakat kita, memang begitu. Jadi orang lagi norak-noraknya gitu kan. Tapi kalau yang saya rasakan sekarang, saya orang Jakarta, nih katakan tahun 2019, artis aja pada belajar baca Quran, ada hijrah gitu, udah pada hijrah gitu. Jadi pertanyaan pakai kerudung, udah pakai kerudung. Jadi pertanyaan antum tuh cocoknya di tahun 80 gitu. Kalau yang sekarang mah udah enggak, udah banyak yang hijrah. Udah hijrah. Orang non muslim aja pada masuk Islam sekarang, udah yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Udah pada berbondong-bondong masuk Islam, udah pada pinter ngaji, udah pada sekarang anaknya kalau nggak hafiz tuh rasanya malu gitu loh. Nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran, malu banget gitu. Karena pergaulan di mana-mana tuh sudah begitu. Anak saya dong 30, anak saya dong 35 gitu kan. Kebanyakan 35 itu iya. Kelebihan. Ya udah main bangga-banggaan kayak gitu. Mungkin ada 1-2 yang masih sekuler gitu. Tapi yang sekuler tuh udah nggak ada nilainya gitu. Udah nggak bangga-bangga lagi kayak dulu. Saya ingat banget ya. Dulu waktu saya tahun 80-an, saya kan SMA saya SMA 3, SMA ngetop gitu kan. Orang main apa itu robana apa namanya Marawis kampungan banget zaman segitu gitu. Iya. Sekarang mereka juara Marawis, SMA loh juara Marawis gitu kan. Berarti kan ini budaya yang kampung banget sekarang udah jadi sesuatu yang nilainya tinggi gitu banget. Iya, itu udah dalam waktu 30 tahun tuh udah berubah keadaan berputar gitu. Mungkin di kampung-kampung pelosok lagi pada norak gitu. Tapi kalau di Jakarta di pusatnya itu orang udah ya istilahnya udah Islam semua lah. Udah gitu, sekarang yang jadi sesuatu yang di acara-acara yang selalu ada di sebenarnya sekarang kan udah mau mendekat Muharraman selalu ada gitu kali. Selalu di mana-mana gitu. Artinya kalau ada anak kecil kok belum belajar Iqra itu memang berarti bapaknya kafir banget lah istilahnya gitu kan. Ya artinya sekuler banget gitu kan. Kalau sampai ada anaknya yang enggak Iqra gitu loh. Kan sekarang udah ada Iqra. Zaman dulu enggak ada Iqra. Zaman dulu kan pakai alif atau alif asal ya udah mau alif-alifan gitu. Alif-alifan gurunya borotan segini enggak usah digetok gitu kan. Sekarang udah enggak begitu. Sekarang udah ada metode baru yang cepat yang tahsin juga ada ya. Jadi udah tahsin, udah tahfiz, udah apa. Generasinya sekarang udah berubah. Udah jauh berubah. Dulu orang pesantren tuh kalau kagak bandel banget enggak dibawa pesantren. Kalau sekarang justru cara pandang pesantren itu tempat buangnya anak-anak bandel dulu anak bandel gitu. Bandel banget gua pesantrenin lo kan gitu zaman dulu kan. Sekarang anak yang minta ya. Anak yang minta mau ke pesantren. Udah jadi tren gitu sekarang. Maka sekarang pesantren lah gitu. Iya, posisinya udah berbalik gitu. Yang Islam tuh udah menjadi tren sekarang. Yang enggak Islam tuh malah kampungan jadi akhirnya. Gitu. Kalau di Jakarta ya, yang saya rasakan. Nggak tahu kalau di daerah-daerah mungkin dia lagi begitu kali. Berarti kalau sekarang dibilangnya kalau lo nggak ngaji nggak gaul lo gitu ya Pak. Iya. Kalau masih ada juga anaknya belum bisa Iqra dan sebagainya, berarti orang daerah lo gitu. Orang kampung berarti datang gitu. Kalau orang sini yang udah di sini pasti udah. Ini bagaimana cara berbakti pada orang tua tapi orang tua kita sudah meninggal gitu.
cara berbaktinya gimana gitu kan? Ya pertama kan boleh jadi beliau punya banyak keinginan pada kita yang mungkin belum kita kerjakan pada saat beliau masih ada. Nah itu kalau bisa cita-cita beliau semua itu kalau bisa kita kerjain, ya kan, sesuai dengan keinginan beliau pada saat itu. Yang kedua, kalau beliau punya teman, saudara, kenalan dan sebagainya, sambung silaturahimnya. Oh gitu. Jadi berkunjung gitu, berkunjung ya pokoknya gitulah. Jadi gini, bapak saya dulu kenal baik sama dia gitu kan. Nah, kita datang ke rumahnya, kita sambung silaturahmi gitu kan. Jadi walaupun teman, nggak mati obor gitu istilahnya. Kan dalam keluarga itu kan ada yang namanya, kalau udah kakeknya yang keberapa turun kan udah pisah tuh, udah nggak kenal lagi silsilahnya. Nah, bangunlah silsilah itu. Kita nih masih saudara loh. Gini-gini. Jadi sambung silaturahmi lagi. Gitu. Jadi orang-orang tua kita di alam barzah sana girang ngelihat, wah cucu kita tuh pada akur gitu kan. Jadi mereka jadi berbahagia karena melihat anak keturunannya pada akur, pada rukun bareng gitu. Apakah salah satunya misalnya atau kebiasaan almarhum semasa hidupnya misalkan suka kasih makan, misalnya hari Jumat suka itu boleh juga, bagus. Kita tinggal anaknya meneruskan gitu. Iya, kebiasaan yang baik dari almarhum itu kalau bisa jangan putus gitu kan. Saya pernah tuh ya, ada orang setiap saya habis ngisi pengajian pasti bawain saya seliter susu sapi murni. Itu kebiasaan orang tuanya dulu. Rupanya dia bilang begini, bapak saya dulu waktu masih hidup selalu bawain susu ini kepada orang tua antum, bapak saya. Bapak saya nggak ngisi pengajian di situ, selalu dapat itu kan. Nah, ketika mau meninggal, dia tuh bilang kepada anaknya, pokoknya siapapun nanti yang ngisi pengajian di sini, ente jangan lupa kasih susu. Gitu kan. Jadi tiap malam Rebo itu saya pulang bawa susu terus sampai akhirnya saya bosen. Saya bilang udah nggak usah gitu kan, karena yang dikasih udah mengikhlaskan nggak usah, itu jadi kebawa pikiran terus harus bawain susu tiap malam Rebo. Karena memang pengen meneruskan baktinya pada orang tua. Iya, gitu. Kecuali sayanya sendiri sebagai yang berhak tuh, saya bilang udah cukup dah gitu kan, nggak usah ngerepotin ente. Ya udah sampai di sini ya udah sampai di sini gitu. Kalau saya perlu nanti saya telepon. Oke, siap gitu kan. Pengen, gitu. Nggak keminum juga masalahnya. Itu kalau emang boleh saya jual saya jual ya. Dia kasih ke saya balikin lagi, sini duitnya aja dah mentahnya. Mubazir jadinya kita deh.